Chainsaw Man adalah sebuah manga karya Tatsuki Fujimoto. Manga Chainsaw Man pada saat video ini dibuat terbagi menjadi dua part cerita yang mungkin bisa dibilang saga cerita. Part 1 namanya Public Safety Saga, terbit pada tahun 2018 sampai tahun 2020 di majalah Weekly Shonen Jump. Dan untuk part 2 berjudul Academy Saga, terbit pada tahun 2022 di majalah online Shonen Jump Plus. Arguably, Chainsaw Man adalah salah satu manga yang sangat populer di industri manga dengan gambar yang menarik, cerita yang menantang, dengan elemen eksplisit yang bisa terbilang kontroversial. Seiring jalannya waktu, pandangan tentang series ini bisa dibilang lumayan beragam, terutama tentang perbedaan arah cerita dan gaya penulisan di part 1 sama part 2. Ada yang lebih suka part 1, ada yang lebih suka part 2, dan kalau buat gue pribadi sih gue suka kedua part. Dan di fase ini mungkin gue bisa dibilang Tatsuki Fujimoto fanboy kali ya. Anyway, video ini tujuannya sesuai judul ya, gue ngebela Chainsaw Man part 2 gitu, karena banyak orang yang wah part 2 Chainsaw Man ini kurang mendingan part 1 atau apalah. Bagi gue Chainsaw Man part 2 itu fine-fine aja ceritanya, gak ada masalah. Gak ada masalah kayak directionless lah atau apa. Video ini ada buat jadi bahan pertimbangan gitulah. Apakah lu masih bisa suka part 2 Chainsaw Man atau lu udah gak bisa suka part 2 Chainsaw Man? Kalau misalnya video ini ngejawab pertanyaan tersebut, lu masih suka Chainsaw Man, ya lanjut baca aja. Lu udah gak suka Chainsaw Man part 2 nya, ya udah drop aja. Putusan akhir ada di lu pada. Intinya gue ngeyakinin lu pada buat ngelanjutin atau ngedrop yang ujungnya suka-suka. Anyway, sebelum gua lanjut di video ini yang fokusnya spesifik gua ngebahas part 2 Chainsaw Man, kalau lu pengen ngebaca Chainsaw Man, ngikutin Chainsaw Man dari awal, ini ada videonya yang gua bahas itu in general Chainsaw Man. Lu lihat di pojok sini, lu pencet aja ke situ deh. Oke. Pertama gua mau bahas hal teknis dulu, yaitu Chainsaw Man part 2 pindah majalah sehingga terjadi perubahan jadwal terbit dibandingkan part 1. Pada saat part 1 Chainsaw Man terbit di Weekly Shonen Jump, jadwal terbitnya itu 1 minggu sekali. Sedangkan part 2 jadwal terbitnya itu lebih luas, kadang 1 minggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Hal ini kelihatan sepele, cuman jadwal terbit per chapter doang, tapi on the bigger picture itu ngaruh banget jadwal terbit ini buat enjoyment baca manganya, terutama buat lu pada yang tim ongoing tiap chapter terbaru langsung baca ceritanya. Kenapa gitu? Karena di saat lu ngikutin manga ongoing ya, entah yang 1 minggu 1 chapter, 2 minggu 1 chapter, atau 1 bulan 1 chapter, atau gimana lah jadwalnya, itu lu cuman dapat serpihan informasi sedikit dari cerita yang lebih besar. Jadi informasi cuma dapat secuil. Lu nggak bisa ngelihat cerita itu secara keseluruhan karena informasinya masih sedikit. Jadi kadang lu cuma dapat serpihan informasi sedikit ini, kadang bingung. Akhirnya ceritanya kerasa directionless dan mungkin ngebikin lu kesel karena kadang ya lu digantungin cerita pada saat momen penting atau bahasa kerennya kena cliffhanger. Lu ngaku aja, kadang gue baca manga yang tensinya tinggi kayak Chainsaw Man ini ya, gue juga kesel gitu loh sama cliffhanger, dan kadang gue suka dibikin bingung sama ceritanya karena gue ya obviously gue tim ongoing, gue tiap chapter terbaru langsung baca. Sehingga buat lo pada yang ngerasa risih sama jadwal terbit Chainsaw Man yang kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, adalah ya lo coba baca ulang lagi atau nunggu chapternya terkumpul. Gue ngasih saran kayak gini karena dengan lo baca Chainsaw Man ongoing 1 minggu 1 chapter, 2 minggu 1 chapter kayak gitu lah, tergantung terbitnya, itu feelnya, itu rasanya beda banget dibandingkan pas lo baca manga yang udah banyak kumpul chapternya, sehingga informasinya udah banyak gitu. Kalau chapternya kekumpul kan lo nggak dapat serpihan informasi doang. Gua pribadi sekarang baca aja ngikutin jadwal terbit Chainsaw Man, tapi kadang suka nggak kalau baca ngikutin jadwal terbit. Hasilnya gue selalu baca ulang di bagian tertentu biar lebih paham ceritanya. Yang kebiasaan gue lakuin tadi adalah saran pertama, gue reread, gue baca ulang gitu. Jadi semisal arc ini udah selesai, gue baca ulang arc tersebut sebelum lanjut ke arc baru dimana gue ngikutin sesuai jadwal terbit lagi. Dan itu gue lakukan berulang kali. Hasilnya gue lebih paham ceritanya dibandingkan pas gue baca per minggu, karena gue baca per minggu, gue baca sesuai jadwal terbit itu ngebingungin, tapi pas informasinya udah kekumpul, gua baca ulang, itu gue jadi lebih paham ceritanya. Gue ngerasa Chainsaw Man part 2 nggak ada masalah karena gue ngelakuin hal ini. Lu reread coba, atau lu malas ngelakuin hal yang kayak gue lakukan tadi, baca ulang, ya udah tunggu chapternya kekumpul aja, lu tabung tuh. Misalnya lu tabung 1 chapter, 2 chapter, 3 chapter, 5 chapter, 1 arc atau sampai tamat, gak apa-apa, suka-suka lu, pokok tabung aja chapternya. Karena gue yakin banyak orang yang baca Chainsaw Man part 1 itu pas udah tamat, jadi baca cerita itu secara keseluruhan, gak ngikutin mingguan. Gue pribadi sih ngikutin Chainsaw Man part 1 mingguan pas zaman COVID tahun 2020. Tapi tahun 2020
seingat gue tuh Chainsaw Man itu part 1 aja udah mendekati konklusi cerita. Jadi gue coba ngikutin apa tuh mingguan Chainsaw Man, pas udah dikit lagi tamat part 1-nya. Tapi tetap poin ini masih bisa gue justifikasi karena informasi di part 1 itu udah kekumpul banyak pas itu. Dan gue udah ngeliat ceritanya dalam apa ya, on a bigger picture gitu lah. Ujungnya kenapa gue nyuruh lu pada buat melakukan kebiasaan reread per arc, atau gue nyuruh lu pada buat nabung chapter, ya cerita Chainsaw Man ini bisa dibilang lebih enjoyable pas informasi yang ada di dalam cerita itu udah kekumpul banyak. Jadi nyambungin plot point A, B, C di dalam cerita itu lebih enak pada saat informasi di dalam cerita itu udah kekumpul banyak. Makanya jadi mungkin coba lu pada reread per arc atau lu tabung aja chapternya, dan mungkin hasilnya lu pada bakal lebih suka cerita Chainsaw Man part 2. Dan mungkin opini lu pada yang ngerasa wah cerita Chainsaw Man part 2 itu nggak jelas, coba lakukan hal ini. Kalau misalnya masih nggak suka, ya udah gak apa-apa, drop aja. Anyway, selanjutnya saatnya gue ngebahas perbedaan gaya penulisan part 1 Chainsaw Man sama part 2 Chainsaw Man. Dan ini mungkin faktor utama yang ngebikin orang gak suka part 2 Chainsaw Man dibandingkan part 1 Chainsaw Man. Cerita Chainsaw Man dari awal yang gue tangkap adalah drama manusia dicampur action dengan dark humor yang bejat banget. Dan gue ngerasa emang penekanan utamanya di drama manusianya. Satu hal yang paling gue sadarin di part 2 ini adalah ceritanya lebih banyak drama manusia dan pacingnya itu jauh lebih lambat. Tetap ada feel chaoticnya di part 2, tapi ya kalau dibandingkan part 1 beda banget. Part 1 itu pacingnya lebih cepat dan actionnya lebih chaotic, lebih banyak. Pokok part 1 Chainsaw Man itu rasanya actionnya itu lebih banyak dan drama manusia juga oke, bagus-bagus aja. Cuman apa ya, di part 1 Chainsaw Man gue ngerasa kayak informasi cerita itu blak-blakan disuapin gitu. Sedangkan buat di part 2 itu lebih lu nyambungin sendiri, sehingga gue baca part 2 jujur ya lebih banyak mikirnya dibandingkan gue baca part 1. Tapi kenapa terjadi perubahan gaya penulisan cerita? Ya karena terjadi perubahan majalah juga. Buat bagian ini ya, buat memperkuat poin gua, ada artikel wawancara bareng Tatsuki Fujimoto di tahun 2021 sebelum part 2 Chainsaw Man rilis dari Anime News Network yang ngebahas hal ini. Kita bahas dulu deh part 1 Chainsaw Man yang terbit di Weekly Shonen Jump. Tatsuki Fujimoto pas ngomong project Chainsaw Man tuh ke petinggi-petinggi di Weekly Shonen Jump, pitching project. Dia berusaha mempertahankan ciri khasnya tapi ngebikin struktur sama karakternya disesuaikan dengan majalah Weekly Shonen Jump. Dan terus buat ngebandingin Weekly Shonen Jump sama Jump Plus tempat terbitnya Fire Punch yang merupakan karya dia sebelum Chainsaw Man, sebenarnya dia ngerasa gak ada perbedaan yang kentara amat, meskipun ada beberapa hal pas masih di draft kasar itu diberhentikan, tapi tetap dia dibebaskan buat ngotak-ngatik logika cerita di part 1. Terus buat ngomongin part 2 dengan singkat, dia ngomong buat pembaca, buat fans Chainsaw Man ngelihat part 2 berbeda dibandingkan dengan part 1. Dan sekarang pada saat dieksekusi, part 2 emang berbeda pembawaannya dibandingkan part 1 seperti yang gue bilang tadi. Jadi lu pada kalau misalnya ngerasa Chainsaw Man part 1 dibandingkan part 2 itu penulisannya beda drastis, ya karena emang gitu, emang dibikin beda. Dan buktinya ini artikel interview tadi, lu baca aja di deskripsi kalau lu mau tahu konteks lebih lengkapnya. Ibarat itu Chainsaw Man part 1 menyesuaikan pasar Weekly Shonen Jump, dan sedangkan Chainsaw Man part 2 ini bisa dibilang remnya lepas, gak terlalu ngikutin pasar. Jadi bener-bener full on suka-suka si Tatsuki Fujimoto ini. Dan kenapa gue ngomong remnya lepas? Karena ya apa ya, gue ngebaca karya Tatsuki Fujimoto lainnya kayak apa ya, one shotnya dia, terus Fire Punch yang bagus tapi jangan dibaca. Itu kerasa banget part 1 Chainsaw Man itu Tatsuki Fujimoto beradaptasi sama menyesuaikan majalah Weekly Shonen Jump dibandingkan part 2 yang emang gak terlalu ngikutin pasar. Yang intinya ciri khas Tatsuki Fujimoto ini lebih menonjol di part 2 dibandingkan part 1. Buat gue pribadi, yang analisis pribadi, opini gue yang ngebandingin karya-karya dia, ujungnya di bagian ini gue gak tahu gimana ngasih saran lu pada buat enjoy penulisan Chainsaw Man part 2 ini kayak gimana. Karena ini udah menyangkut selera, jadi subjektif, jadi suka-suka lu pada jujur. Tapi katakanlah lu suka Chainsaw Man part 2, kemungkinan besar lu bakal suka karya Tatsuki Fujimoto lainnya. Dan kemungkinan besar itu berarti lu suka gaya penulisan Tatsuki Fujimoto. Gue cuma bisa kasih saran kayak yang gue bilang tadi, lu coba reread aja part 2 gitu dari poin tertentu, atau nunggu chapternya terkumpul biar informasinya itu ready semua. Sisanya kalau lu enjoy, ya udah lu bakal enjoy. Kalau lu nggak enjoy, ya udah nggak apa-apa. Atau mungkin ya lu coba aja dulu manga dia lainnya yang misalnya kayak Look Back, Goodbye Eri, Fire Punch yang bagus tapi jangan dibaca, atau kumpulan one shot pendek dia, coba aja gitu buat menyesuaikan diri sama gaya penulisan Tatsuki Fujimoto. Sisanya ya suka-suka lu pada. Abis lu ngelakuin hal yang gua saranin kayak misalnya lu reread lah, lu nunggu chapternya kekumpul lah, lu baca karya
karya Tatsuki Fujimoto lainnya lah atau apa. Ya kalau lu gak suka ya emang berarti Chainsaw Man Part 2 atau gaya penulisan Tatsuki Fujimoto kemungkinan besar bukan buat lu aja, simple. Tapi kalau lu suka ya udah lanjut. Terus nih ya, gue mau ngejelasin juga kenapa gue masih suka sama Chainsaw Man meskipun gaya penulisan Part 2 ini berubah drastis. Jawaban pendeknya sih gue udah jadi fanboy Tatsuki Fujimoto. Tapi jawaban panjangnya kayak gini. Gue tuh sadar poin terkuat dia tuh bukan di action aja, tapi cara dia ngebuat drama manusia yang kadang serius banget dengan pesan yang dalam, tapi kadang presentasinya itu ngaco banget, jadinya gak terlalu serius juga. Dia ini sering banget nyelipin hal kontroversial yang patut dipertanyakan juga, kayak misalnya pelecehan, terus kanibalisme. Gue nggak tahu, banyak banget. Dan gue ngaku aja, gue risih banget baca garapan dia. Gue ngaku gitu, pas masih explore lah, coba-coba iseng gitu loh. Cuman sekarang gue udah kebiasa sama gaya penulisan Tatsuki Fujimoto yang aneh in a good way. Jadi gue suka keanehannya dia. Karena apa ya? Dia tuh masukin hal kontroversial, hal bejat. Tapi bukan sekedar hal bejat itu dimasukin doang, tapi hal-hal bejat, hal kontroversial itu berguna dalam jangka panjang buat plot sama tema ceritanya. Sumpah kebanyakan waktu. Jadi hal-hal bejat yang ada ceritanya itu dipakai buat plot point penting. Sumpah. Ujungnya cara biar gue enjoy manga Tatsuki Fujimoto adalah gue ingat orang yang bikin manga ini sakit. Gak bener, udah simple. Dia nggak mau kompromi, mau masukin apapun di cerita itu suka-suka dia. Mau sengaco apapun, mau segila apapun itu suka-suka dia. Dan gue cuma bisa respect sih, dia artistic visionnya kayak gitu. Sehingga yang ngebikin gue suka Chainsaw Man, terutama di part 2 ini juga yang ngebikin gue tambah suka Chainsaw Man, adalah gaya penulisan Tatsuki Fujimoto yang aneh, ngaco, dan nyeleneh banget udah. Gue suka banget cara dia tuh mainin drama manusia yang dimana gue itu bisa dapat pesan yang dalam banget. Tapi di satu sisi dia tuh suka nyelipin hal-hal ngaco dengan dark humor dia yang kadang itu patut dipertanyakan. Dia ini ngebikin cerita serius tapi nggak serius juga di saat bersamaan, dan itu gue suka banget tipe cerita kayak gitu. Dan ujungnya gue tuh sekarang udah fine-fine aja gitu sama konten kontroversial di anime sama manga. Kayak misalnya tuh Oshinoko Tragedy chapter 143 tuh gue fine-fine aja jujur. Ujungnya sengaco apapun konten yang ada di Chainsaw Man ke depannya ya, gue tuh pengen lihat seberapa gilanya sih dia, seberapa jauh dia bakal nge-push batasan di Chainsaw Man Part 2. Ide ngaco apa lagi sih yang bakal dia masukkan ke dalam cerita. Yang intinya gue pengen lihat Chainsaw Man bakal seaneh apa dan segila apa. Supaya itu motivasi gue kenapa gue ngikutin Chainsaw Man sampai tamat, dan kenapa gue suka banget sama Chainsaw Man. Dan ini berlaku juga sih bukan buat Chainsaw Man doang, tapi in general cerita dengan elemen kontroversial. Gue pengen lihat aja sih bakal segila apa, bakal seaneh apa, bakal se-freak apa ceritanya jujur. Dan gue suka aja ngeliat hal ngaco di dalam suatu cerita itu bakal dipush sejauh apa sih sama si pembuat cerita ini. Dan kalau misalnya lu nggak tahan, lu nggak bisa suka sama hal-hal ngaco dan nyeleneh di Chainsaw Man atau apapun itu, ya bagi gue itu ceritanya bukan buat lu. Banyak kok cerita yang aman dan gak banyak hal-hal nyelenehnya yang mending lu baca daripada lu maksain diri buat ngikutin Chainsaw Man yang dalamnya banyak konten kontroversial yang patut dipertanyakan. Udah mending drop kalau lu udah gak kuat. Ini saran terbaik. Pokok terakhir penutup dari gua, video ini ada buat lu pada yang gak demen part 2 Chainsaw Man tapi pengen berusaha buat suka lagi sama Chainsaw Man part 2 karena lu fans part 1 dan lu pengen mengikuti ceritanya sampai tamat. Meskipun di part 2 terjadi perubahan drastis dalam penulisan cerita misalnya. Kalau misalnya lu dari awal gak mau ngasih kesempatan Chainsaw Man part 2 karena lu gak demen banget perubahan drastis di part 2 dan lu ngerasa Chainsaw Man tamat di part 1, ya udah gak masalah. Drop aja, nggak apa-apa. Kalau lu emang dasarnya gak suka konten, ya gak suka apa, ya saran gue ya emang drop aja jujur. Gue tahu dan gue sadar ini tuh series yang aneh banget, yang gila banget, dan gak semua orang dan gak banyak orang bakal suka sama series Chainsaw Man ini. Sehingga ya bagi gue wajar aja kalau lu gak suka Chainsaw Man jujur, karena emang manga ngaco. Tapi kalau misalnya lu mau nyoba gitu loh, karena lu ngerasa kemungkinan besar bakal suka, dan kalau misalnya suka, lu bakal dapet petualangan manga yang gila, yang aneh, yang ngaco, dan seru banget. Gue jamin itu. Jadi suka-suka lu pada mau kayak gimana buat Chainsaw Man part 2 ini. Video ini ada buat jadi pertimbangan lu pada lah buat nyobain Chainsaw Man part 2 lagi atau enggak. Suka-suka lu, keputusan terakhir ada di tangan lu. Gue cuma memberikan saran buat diskusi, buat bahan mikir aja. Keputusan terakhir di tangan lu. Udah gitu aja, bye.